Ibu mau menikahkan anak, 2 hari sebelum ijab kabul, pernikahan batal. Si calonnya itu mengundurkan diri. Bagaimana? Kecewa atau tidak? Ibu doanya apa? Doanya apa? Minta jodoh terbaik buat anak. Tahu nggak kenapa batal, Bu? Karena doa ibu. Ibu doa minta yang terbaik, sedangkan yang ngelamar itu belum tentu yang terbaik. Tapi kenapa atuh pakai udah tinggal 2 hari lagi? Ya karena Allah mau ngujinya dramatis. Tinggal gampang. Tapi undangan sudah disebar, tinggal ganti nama aja, yo. Siapa tuh ya yang tinggal beri pemberitahuan. Qadarullah, rupanya hari Ahad besok ijab kabul tidak jadi dilaksanakan. Manusia hanya merencanakan, tapi Allah punya rencana yang lebih baik. Saya mohon maaf atas undangan yang tersebar. Mudah-mudahan pemberitahuan ini menjadi hikmah. Niat baik sudah sampai, hanya memang episodenya seperti ini. Insya Allah jadi kebaikan bagi semuanya. Beres. Saya juga menerima beberapa yang kayak gitu, Bu. Nggak usah sakit hati itu orang tidak tawakal. Mikir. Anak mau masuk tentara misalkan atau perguruan tinggi, nggak usah didoakan masuk. Saya mah jarang ngedoain anak harus sesuai dengan didoakan semoga dapat kampus yang bisa menguatkan iman, kampus yang bisa jadi amal soleh. Dan cuman itu yang bisa bikin anak bahagia, imannya makin kuat, amalnya diterima, baru bahagia itu anak. Emang kuliah di luar negeri pasti bahagia? Hah? Tahu kuliah di luar negeri di mana? Di Afrika Barat Daya. Loh, itu luar negeri. Kenapa ketawa? Tahu juga enggak ya? Oh, emang kuliah di luar negeri pasti bahagia? Belum tentu. Kecuali kalau kuliahnya bisa menguatkan iman dan dia amal soleh, baru bahagia. Kalau hanya hura-hura mah menderita ya. Tidak ada bahagia dalam maksiat dan dosa. Jelas? Halo? Sempurnakan ikhtiar, maksimalkan doa, pasrahkan. Kalau baik sing jadi, kalau enggak baik jangan. Mana yang lebih tahu yang terbaik bagi kita? Kita atau Allah? Makanya ini kalau punya anak jangan suka, misalkan ini bapaknya dokter, anak harus jadi dokter lagi, jangan begitu. Dan belum tentu itu akan membuat dia bahagia dan mulia, betul? Bapaknya kiai, pakai kesini. Bapaknya kiai, anak harus jadi kiai? Enggak. Alhamdulillah dititipi anak 11. Bagi saya mah anak-anak mah tidak harus jadi kiai. Yang penting jadi anak yang disukai Allah. Nah. Karena yang kalau Allah suka sama anak, Allah yang urus. Anak itu didesainnya oleh Allah, intelektualnya, fisiknya, mentalnya, perasaannya beda-beda. Biarlah kalau dia dibimbing oleh Allah, dia ketemu dengan takdir terbaiknya. Enggak harus sesuai dengan keinginan kita. Namanya orang yang disukai Allah itu orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa.
Apalah artinya jadi kiai kalau tidak makin dekat dengan Allah, betul? Tidak perlu status sebutan ustadz, kiai, syekh atau ajengan. Yang perlu itu benar-benar disukai Allah. Dia akan bahagia. Mikir, kumaha tuh anak orang ya, dikeluarkan wae gitu. Enggak apa-apa. Jadi dokter bertakwa, jadi jenderal bertakwa, benar? Dan enggak mungkin semuanya satu jalur. Kalau semuanya kiai, semuanya jadi penceramah, terus nyeramahin siapa? Iya kan? Semuanya jadi direktur ngepel, direktur ngajak ke parkir. Bagi-bagi, yang mulia yang paling yakin ke Allah, yang paling mulia yang paling jadi amal soleh. Itu aja, hidup mah enggak riweuh. Makanya jangan maksa kayak anak harus jadi hafiz Quran. Kamu harus jadi hafiz Quran ya. Ibu ingin kamu nanti bawa mahkota untuk ibu di akhirat nanti. Kata anak, atau ibu bawa sendiri gitu. Jangan ngomong kayak gitu ke anak. Kayak orang tua nuntut balas budi, ya kan? Shh, ibu. Nah, jadi hafiz ya, hafizo. Ibu ingin kamu jangan. Nanti di hati anak, si ibu ngedidik teh pamrih buat diri sendiri gitu. Jangan. Dan ibunya juga nggak ngasih contoh, ya kan? Kata anak, hari ibu bawa mahkota nggak buat nenek? Oh, ibu juga mau nanti kamu ngasih ke ibu, ibu kasihin ke nenek. Ayah wae. Si ibu jangan ngarang. Mak dengerin. Karena ada yang suka maksa anak jadi baik semata-mata agar anak bermanfaat buat kita. Enggak ikhlas. Enggak boleh nyebut-nyebut kebaikan. Ini ibu Muna, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kamu, ibu yang menyusui kamu. Anak kan mikir, siapa suruh ya dek, kita kan enggak pesen. Enggak boleh, ya bu. Saya nggak bisa ngomong gitu ke anak-anak, dan saya nggak hamil. Tapi enggak lah. Kita berbuat baik ke anak, bukan agar mereka pamrih. Kenapa kita berbuat baik ke anak? Kenapa? Karena Allah pemerintahkan. Ini tugas kita, ini amal kita. Anak mau berterima kasih atau tidak, anak berbakti atau tidak, itu urusan anak dengan Allah. Tapi kita terus. Sampai kapan dong? Anak saya sudah 20 tahun, masa saya harus mengingatkan terus? Loh, ibu mau beramalnya hanya sampai anak 20? Sampai kita mati. Tapi saya udah nasihati berkali-kali, dia nggak nurut aja. Nah emang dia nurut bukan karena nasihat kita. Dia nurut itu hatinya dibalikan oleh Allah. Nasihat kita mah amal soleh aja. Makanya nggak usah pakai marah-marah. Kamu ini gimana? Ha? Nggak usah gitu. Nggak ada contohnya. Pakai terbeliak, kata-katanya kasar. Dasar anak monyet. Terus kata, berarti saya anak monyet. Emang, ibu nggak ngaku, berarti ibu monyet asli. Jangan ya, yang ngebulak-balik hati anak itu adalah Allah, bukan kita. Kita mah tugasnya jadi orang tua yang disukai Allah. Jadi kita ngedidik, kita jadi contoh, kita ngedoain anak semata-mata supaya Allah suka sama kita. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati anak. Jelas? Kira-kira gampang jengkel tidak kalau begitu?
Kalau udah tawakal dan ikhlas, nggak jengkel. Terus aja.